Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi dalam acara workshop online Muji Santosa Training and Consulting. Dengan tema kita siang ini adalah kontrak bersyarat cleaning service. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Dipercaya selaku moderator pada acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Muji dan Pak Mulis, maupun dari rekan-rekan dari manajemen Muji Santosa Training and Consulting atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku co-host pada siang hari ini. Di layar kita sudah hadir Pak Irsan Nasution. Ya. Salam kenal Pak Irsan. Ya, salam kenal Pak Hendra. Baik, beliau ini adalah pegawai LKPP, masih aktif sampai sekarang. Beliau narasumber kita hari ini, di samping itu ada juga Pak Muji Santosa sekaligus selaku pembahas kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi tata cara pelaksanaan workshop kita hari ini, bahwa pelaksanaan workshop ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam setengah, 1 jam 30 menit. Materi oleh narasumber disampaikan kurang lebih 40 menit, dilanjutkan oleh diskusi tanya jawab, dipandu oleh saya sendiri. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan klik raise hand Bapak Ibu di partisipan, dan akan diberikan kesempatan oleh saya bertanya secara berurutan. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi daftar hadir. Daftar hadir itu sekaligus juga post test. Dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang berhak memperoleh sertifikat. Pastikan nama Bapak Ibu sudah sesuai pada saat pengisian, karena kami pihak penyelenggara tidak menerima komplain apabila terdapat kesalahan penulisan, karena penulisan sertifikat ini murni diambil dari penulisan nama Bapak Ibu pada saat pengisian post test. Sedangkan link post test akan dikirimkan ke chat Zoom 20 menit sebelum acara ini selesai, dan akan ditutup 20 menit setelah itu. Sertifikat dapat diakses atau di-download paling lambat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Link akan disampaikan pada chat Zoom nantinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan ke Bapak Irsan Nasution untuk membawakan materi kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Ya, makasih Pak Hendra. Izin Pak Muji dan Pak Mulis ya. Mudah-mudahan ini materinya adalah materi serial dari yang kemarin Pak ya. Kan sebelumnya sudah ada materi tentang konsep manajemen building ya. Kalau di playernya memang cleaning service gitu ya, biar mungkin lebih membumi gitu barangkali Pak Muji ya. Tapi memang fokus kita sebetulnya pada building management, karena cleaning service ini adalah salah satu divisi lah kalau di building management. Di pertemuan kedua waktu itu sudah membahas juga terkait pembentukan dan penyusunan HPS manajemen building.
Jadi mudah-mudahan saya sih berharap Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini juga hadir pada pertemuan sebelumnya sehingga nanti langsung ngecun gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya tidak hadir langsung nanti di sini, ya mungkin nanti kalau ada waktu barangkali nanti kita bisa bahas sekilas gitu Pak Muji ya. Oke, baiklah. Karena waktunya juga cukup singkat, biasanya yang kita bahas ini kan best practice Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan murni dari regulasi gitu ya. Jadi biasanya bahas seperti ini butuh banyak waktu gitu Bapak Ibu ya, karena memang pengalaman kita langsung di lapangan seperti itu. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu kenapa dulu kita punya pekerjaan manajemen building yang kita lakukan kontraknya selama 3 tahun gitu ya. Jadi ini kilas balik, dulu di LKPP pada awalnya kontrak building manajemennya itu sebetulnya cuma setahun, bukan setahun malah sekitar 4 bulan ya, karena memang sebelum ini kan kita tidak punya gedung gitu ya, karena kita sewa kantor di Smesco ya. Jadi pada saat itu yang mengurusi gedung cuman mengurusi bayar sewanya per bulan gitu kan. Jadi ketika di 2015 sekitar bulan Agustus gedung baru kita yang sekarang kita tempati ini di Kuningan sudah jadi, pada saat itulah baru kepikiran bagaimana caranya pengelolaan. Ternyata memang manajemen building ini pekerjaan yang sangat merepotkan gitu ya. Pada saat itulah mulai terpikir bagaimana caranya pengadaan building manajemen ini bisa efektif, efisien gitu kan, dan gampang juga diterapkan seperti itu. Tapi karena 2015 itu sudah di bulan Agustus ya, akhirnya kita kontraknya pada saya itu cuman 4 bulan ya, kalau nggak salah 4 bulan atau 5 bulan lah, itu tahun 2015. Dan di 2016 lah mulainya kita mengkonsep bagaimana caranya building management ini dikemas dalam satu paket pengadaan. Paket pengadaannya waktu itu kan lelang ya, di Perpres 54 masih lelang. Lelangnya 1 kali, untuk pelaksanaan kontraknya 3 tahun. Pada saat itu terminologi yang kita pakai masih kontrak payung. Nah, karena apa? Nah, ini kita lihat karena di definisi kontrak payung di Perpres 54 ini kan merupakan kontrak harga satuan. Jelas menyebutkan harga satuannya gitu kan. Antara pejabat KLDI dengan penyedia barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh KLDI dengan ketentuan sebagai berikut. Saya cuma menggarisbawahi yang A-nya gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang B-nya Bapak Ibu bisa lah di ini, mungkin sudah biasa gitu ya. Kalau yang A-nya di situ kan diadakan untuk menjamin harga barang atau jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume dan kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani. Jadi pada saat itu memang kita pakai terminologi kontrak payung cocok. Karena apa? Karena waktu itu kita di HPS-nya itu satuan yang kita pakai adalah satuan bulan. Satuan bulan dengan volume kita belum tentukan. Artinya kalau misalnya ada anggarannya untuk setahun atau berarti 12 volume gitu ya. Nah, berarti kontraknya kontrak pembeliannya nanti 12 bulan. Kalau ada dia cuma 11 bulan, ya berarti pada tahun itu kita beli di kontrak pembeliannya cuma 11 volume gitu ya. Karena memang yang kita kontrak memang benar-benar satuannya, satuan bulannya itu. Itulah yang kita lakukan pada 2016, 2017, 2018 seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 sudah rilis Perpres baru gitu ya Bapak Ibu ya. Perpres 16 2018 yang mulai berlaku dari bulan Juli 2018 kan seperti itu ya. Dan tetapi di 2019 karena memang berubah regulasi gitu ya, dan terminologinya juga nggak pas. Makanya di 2019 itu kita ya sudahlah kontrak tahunan saja dulu selama 2019 sambil persiapan nih untuk kontrak
berikutnya selama 3 tahun ataupun lebih, kan seperti itu ya. Nah. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di definisi Perpres 16 2018, kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani, gitu ya. Kan agak beda nih, ada perbedaan sedikit dengan yang di 2000 di Perpres 54. Karena di sini ada tambahannya, yaitu waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani belum ditentukan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita makainya terminologi kontrak payung rasanya tidak tepat. Karena apa? Karena waktunya udah jelas. Misalnya 3 tahun nih. Waktu itu kan yang kita pilih 3 tahun gitu kan. 3 tahun. Kalau kita pakainya satuannya bulan, kalau 3 tahun kan sudah jelas. Volumenya itu 36 kan gitu ya. Dan waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani belum ditentukan. Ini sudah jelas. Terdeliverynya itu kan setiap bulan. Makanya tidak cocok kalau kita pakai kontrak payung. Pada saat itu kita mengundang teman-teman dari Direktorat Kebijakan dan yang lainnya untuk membahas masalah ini gitu ya. Akhirnya karena tidak ketemu kalau kita maaf lagi rapat. Maaf lagi rapat di WA aja. Lagi rapat ya. Maaf Bapak Ibu. Nah, karena tidak ketemu terminologinya di Perpres 16, makanya kita coba cari nih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk building manajemen ini seperti apa gitu ya. Karena kalau kita tetap memakai kontrak tahunan ataupun menyesuaikan persis dengan perpresnya gitu ya, nah itu nanti kembali lagi kita ke awal. Jadi setiap tahun kita tender dan setiap tahun juga kita nanti berkontrakkan seperti itu ya. Makanya itu nanti ya bisa jadi kan tendernya mungkin saja bisa 2 minggu sampai sebulan dalam satu kali tender gitu kan. Walaupun mungkin kita bisa tender mendahului gitu ya, tender Pradipa gitu kan. Jadi tetap saja waktu yang terbuang itu lumayan gitu ya. Jika misalnya dibandingkan dengan ketika kita upayakan kontraknya ini untuk 3 tahun atau lebih. Apalagi sebelumnya sudah pernah dilakukan gitu kan. Karena memang tidak ketemu di perpresnya, kita coba lagi cari. Ternyata ada yang namanya kontrak bersyarat Bapak Ibu. Kontrak bersyarat ini kami ambil dari KUA Perdata ya Bapak Ibu, ya mungkin nanti Pak Muji selaku yang banyak menganalisis kontrak gitu ya, mungkin nanti bisa meluruskan ataupun menambahkan gitu ya. Di sana kan ada definisinya itu suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara meneguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jadi itulah yang kami ambil terminologinya di kontrak bersyarat. Walaupun nanti pelaksanaannya ya mirip-mirip kontrak payung gitu loh Bapak Ibu. Di kontrak bersyarat ini sebetulnya induknya saja. Jadi berapa lama periodenya yang kita pilih, anggaplah 5 tahun gitu kan. Ya kontrak bersyaratnya itu untuk kontrak 5 tahunnya, kontrak induknya. Kalau kami kebetulan yang dipilih 3 tahun gitu ya. Jadi kontrak bersyarat untuk 3 tahun. Nanti untuk teknisnya pembeliannya ini bisa bebas Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu per 6 bulan gitu kan. Ataupun per tahun gitu ya. Nah itu bebas-bebas saja. Nah itu nanti untuk teknisnya itu di dalamnya nanti ada namanya kontrak pelaksanaan. Bisa jadi Bapak Ibu menyebutkannya kontrak pelaksanaan atau mungkin juga kontrak pembelian gitu ya. Nah, bebas itu ini terminologi yang dipakai nanti untuk teknis per tahunnya ataupun per 6 bulan seperti itu ya.
Kami tendernya itu Bapak Ibu di 2019 kita tender gitu ya. Ini maksudnya 2020 ya kontrak pembeliannya. Itu typo nggak kelihatan. Nah, adapun ininya kontrak pembeliannya atau kontrak pelaksanaannya itu untuk 2020, 2021 dan 2022. Nanti kalau Bapak Ibu dapat materinya nanti bisa diedit gitu ya. Jadi 2019 di sini untuk tendernya, kontrak pembelian tahun pertamanya untuk tahun 2020, yang keduanya 2021 dan yang ketiganya di 2022 seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam untuk paket kontraknya sendiri ada dua Bapak Ibu ya, kontrak induk dan kontrak pembelian. Adapun kontrak pembeliannya nanti ada 3, yaitu sesuai dengan jumlah pembelian yang Bapak Ibu tentukan. Kalau misalnya 3 tahun nih kontrak pembeliannya per 6 bulan, berarti kan kontrak pembeliannya ada 6. Tapi kalau kontrak pembeliannya atau kontrak pelaksanaannya per tahun, berarti kontrak pelaksanaannya ada 3 gitu Bapak Ibu ya. Oke, isi rancangan kontraknya seperti apa gitu ya, sama aja dengan kayak ini, kita memang modifikasi Bapak Ibu ya. Ya, tetap kita ngambil yang dari perpesnya. Nah, nanti di sana karena di sana tadi ada kontrak induk ya atau kontrak bersyarat, di kontrak bersyaratnya itu ada nanti surat perjanjian kontrak bersyarat. Ya, ini yang kita modif Bapak Ibu. Nanti ada SSUK kontrak bersyarat gitu ya. Ada SSKK kontrak bersyarat gitu kan. Adapun untuk kontrak pembelian atau kontrak pelaksanaan per tahun, itu nanti ada surat perjanjian kontrak pelaksanaan, SSUK kontrak pelaksanaan dan SSKK kontrak pelaksanaan. Yang untuk draft kontrak pelaksanaan itu kita ambil viewer yang dari SBD Bapak Ibu. Kan di SBD itu juga sama aja kan kayak kontrak pelaksanaan kan. Nah, jadi kita viewer ngambil dari sana. Jadi yang kita modif cukup di rancangan kontrak induknya atau kontrak bersyaratnya. Untuk surat perjanjian di kontrak bersyarat, yang pertama kita lakukan perubahan, yang pertama yaitu jenis dan nilai kontraknya. Jenis kontraknya kita sebutkan sebagai kontrak bersyarat selama 3 tahun gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu selama 4 tahun ya 4 tahun gitu ya. Nah, nanti disebutkan di situ periodenya. Periodenya berarti kan dari selesainya tender ya. Atau dari mulainya tanda tangan kontrak bersyarat sampai dengan berakhirnya nanti kontrak bersyarat yang ditetapkan di dalam rancangan kontraknya. Dengan nilainya kira-kira berapa gitu ya. Kalau nilai ini tentunya mungkin perkiraan ya, karena yang namanya di kontrak pelaksanaannya ini kan nanti ada penyesuaian harga ya. Jadi kalau di total itu bisa beda dengan yang nilai yang ada di SP-nya kontrak bersyarat. Nah, selanjutnya di SSUK-nya Bapak Ibu, kami cuma menambahkan definisi kontrak bersyarat tadi, definisinya, dan jangka waktu kontrak bersyarat. Tapi kan kalau yang namanya di SSUK, jangka waktu kontrak bersyarat kan dia biasanya merujuk nanti ke SSKK-nya. Jadi didetailkan waktunya itu sebetulnya di SSKK kontrak bersyarat. Ini sebetulnya nggak ada yang beda gitu ya dengan mirip-mirip lah dengan yang ada di SBD ini, cuman karena modifikasi aja biar mengakomodir kebutuhan kita untuk pengadaan yang menggunakan kontrak bersyarat ini. Selanjutnya di SSUK-nya untuk kontrak bersyarat sebagai kontrak induk, kami menyebutkan di sana yang berkontrak itu para pihak 1 dan pihak kedua kan gitu. Karena ini memang mengambil dari, kalau kontrak payung itu kan kenapa pihak 1 dan pihak 2? Karena para pihak yang berkontrak di kontrak payung itu kan kepala institusi ya, kepala lembaga atau kepala daerah gitu kan, atau kalau di daerah mungkin bukan kepala daerahnya, bisa aja PA gitu ya, PA dengan penyedianya kan gitu ya. Tapi kalau di kami sebetulnya yang berkontrak di kontrak bersyarat dan kontrak pembelian pun sama aja PPK gitu kan. Ini cuman membedakan saja. Sebetulnya Bapak Ibu langsung
menyebutkan para pihaknya langsung PPK dengan penyidik, ya bisa-bisa sah-sah saja, karena kan dengan orang yang sama. Ini karena memang untuk membedakan saja nanti di kontrak bersyarat dengan kontrak pembeliannya. Nah, selanjutnya di SSKK-nya dia mengatur misalnya masa berlaku kontrak bersyaratnya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, disesuaikan dengan pada saat tanda tangan sampai dengan waktu yang dibutuhkan, berapa lama kira-kira kontrak bersyarat ini kita perlukan, seperti itu. Nah, selanjutnya di SSKK-nya mengatur mengenai penyesuaian harga. Dalam kasus kami ini yang kami sesuaikan harga cuman yang berhubungan dengan perubahan regulasi. Misalnya ada perubahan tentang UMP gitu ya, untuk gaji karyawannya si building manajemennya. Nah, terus mungkin BPJS gitu ya, kalau ada perubahan tarif ya itu ya kita state kalau ada penyesuaian harga untuk hal-hal memang yang di luar jangkauan kita, jangkauan jangkauan si owner gitu ya, atau pemilik pekerjaan, maupun di luar jangkauan si penyedia. Cukup itu saja yang kami sesuaikan harganya. Adapun yang lain-lain gitu kan, seperti manajemen fee gitu kan, biaya bahan dan segala macam, itu kami tidak adakan penyesuaian karena memang itu clear di awal. Yang boleh disesuaikan itu pun hanya untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi apabila ada. Dan ini sifatnya apabila ada ya tidak mesti gitu kan. Jadi kalau misalnya UMP atau UMR-nya nggak naik, ya tentunya nggak ada penyesuaian. Begitu juga dengan tarif BPJS misalnya, ternyata turun gitu kan, ya berarti ini juga kita sesuaikan. Kalau memang turun BPJS-nya, bukan berarti kalau naik kita sesuaikan, kalau turun tetap gitu, enggak. Karena kan kewajiban BPJS itu kan kurang lebih 10,53% itu kan 10,54% itu kan menjadi kewajiban si pemberi kerja. Artinya kalau di tarif BPJS-nya berubah, itu pun kita lakukan penyesuaian. Kan tetapi di luar itu semua tetap harus kita state di SSKK kontrak bersyarat. Kalau komponen-komponen tersebut memang harus nanti ataupun memang kita berikan kesempatan untuk penyesuaian. Kecuali misalnya BM-nya ketika ada perubahan naik gitu ya, BM-nya bilang nggak usahlah disesuaikan, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kewajiban si building manajemennya terhadap karyawan mereka itu tetap harus dilakukan. Kalau misalnya anggaplah BPJS tarifnya naik, terus UMP-nya naik gitu ya, ke kita mereka nggak menagihkan naik. Kan tetapi ketika mereka membayarkan ke si penyedianya itu wajib naik. Karena apa? Karena regulasinya mengharuskan demikian gitu, Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil sedikit untuk surat perjanjian kontrak pembelian atau kontrak pelaksanaan gitu ya. Nah, di sana cuman bicara jenis kontrak, jenis dan nilai kontrak. Kalau dia tadi di kontrak induknya, jenis kontraknya kontrak bersyarat, kalau di sini disesuaikan nanti dengan jenis kontrak Bapak Ibu yang tentunya menyesuaikan dengan HPS-nya gitu ya, HPS sama di KK-nya. Kalau misalnya kontraknya gabungan lumsum dan harga satuan, ya berarti jenis kontrak di kontrak pembeliannya gabungan lumsum dan harga satuan. Atau kalau kontraknya semuanya harga satuan, berarti di sini juga kontrak harga satuan. Nah, terus waktunya kapan gitu ya? Waktunya tentunya disesuaikan dengan pembelian Bapak Ibu. Kalau per tahun berarti dari 2 Januari 2020 misalnya sampai 31 Desember 2020 gitu ya. Tapi kalau 6 bulan berarti 2 Januari 2020 sampai mungkin 30 Juni 2020. Seperti itu ya. Dengan nilai kalau di sini, kalau yang tadi di kontrak bersyaratnya, di surat perjanjian kontrak bersyarat nilainya itu belum fix gitu ya. Kalau di sini udah fix, karena apa? Karena untuk kontrak pembelian itu kan sudah jelas nilainya Bapak Ibu. Kontrak tahun ini berapa nilai kontraknya pembeliannya gitu ya. Misalnya 12 miliar gitu kan. Tahun depan setelah disesuaikan berapa gitu.
ternyata misalnya tahun depan di 2021 karena ada kenaikan UMP sama BPJS misalnya jadi 12,5 miliar. Nah, ini sama nilainya kalau tahun depan berarti 12,5 miliar. Kalau ini udah fix karena ini sifatnya kontrak pembelian atau kontrak pelaksanaan. Adapun SSUK dan SSA di kontrak pembelian ini pure kita ngambil dari SBD. Kalau Bapak Ibu, saya yakin di sini mungkin banyak yang ini ya. Kalaupun bukan PPK, ada yang Pokja gitu ya, udah terbiasa gitu ya dengan rencana kontrak. Ini kita ambil sepenuhnya kalau untuk pelaksanaan maupun kontrak pembeliannya pure kita ambil dari SBD. Nah, udah segitu aja Bapak Ibu kalau untuk paparan. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi ya. Nanti saya kembalikan lagi Pak Suhendra. Ya, monggo Pak Hendra. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan singkat dari Pak Irsan Nasution. Sebenarnya masih banyak waktu nih Pak Irsan. Betul. Masih ada kurang 15 menit lagi. Masih ada 15 menit. Kalau ada materi lagi bisa mumpung belum ada yang mengajukan resign Bapak. Misalnya contoh-contoh surat perjanjian, kontrak bersyarat, bisa nggak di-share? Contohnya ya. Contohnya bisa aja sih, nanti saya ini ke itu deh, ke Pak Mujis karena ini kan punya PPK-nya sebetulnya. Kalau yang isiannya, karena memang surat perjanjian kontrak bersyarat ini dia modifikasi ya. Jadi surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak sama ini ya SSK. Tapi saya coba buka ya. Jadi Bapak Ibu, kontrak ini bukan kontrak multi-use Pak Irsan ya. Kontraknya bukan multi-use, kontraknya adalah kontrak tahunan, tapi pengadaannya secara bersyarat untuk 3 tahun, ya. Ada kontrak gimana? Ada kontrak bersyaratnya dan ada kontrak tahunannya. Kontrak tahunannya itulah yang disampaikan ke bagian keuangan. Mungkin begitu Pak Irsan ya. Ayo Bapak Ibu kalau ingin bertanya silakan, mumpung Pak Irsan lagi mencari bahan. Jadi pengadaan yang sama dengan Pak Irsan adalah pengadaan. Oh, sudah. Sudah. Sudah ada Pak, satu orang ini. Ada Pak Rahmat Dirham, STMT. Silakan Pak Rahmat Dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal untuk Pak Suhendra dari Pak Dirham ini Pak.
dari Timika, Papua. Oh, Timika. Oh, baik. Silakan Pak, langsung. Ya, salam kenal juga buat Pak Irsan, Pak Muji. Kalau Pak Muji kemarin sempat pernah ketemu di Makassar itu waktu tempo hari ada ikut BIMTEK waktu Perpres 16. Oh, iya. Iya, Pak, ini saya langsung saja untuk kontrak bersyarat ini Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan apa saja ya selain untuk cleaning service, apakah bisa untuk pengadaan makan minum yang yang pelaksanaannya itu continue tiap tahun diadakan. Mohon penjelasan lebih detail. Terus untuk kontrak bersyarat ini RUP-nya itu kita buatnya nanti bagaimana Pak? Apakah langsung 1 kali 3 tahun atau bagaimana? Ini mohon penjelasan. Ya karena ini sebenarnya lebih efektif kita buat 1 kali kontrak untuk pelaksanaan 3 tahun. Untuk sementara begitu dulu Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Irsan, langsung saja Pak. 2 pertanyaan nih. Selain cleaning service, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan dengan kontrak bersyarat? Terus bagaimana dengan RUP-nya? Pencatatan RUP-nya. Silakan Pak Irsan. Maaf Pak Irsan, suaranya nggak kedengaran. Udah? Halo? Oh ya, oke. Sudah jelas Pak. Silakan Pak. Oke. Untuk pengadaan apa saja gitu ya. Yang jelas kalau di kami yang sudah kita lakukan adalah pengadaan untuk building management. Yang di building management ini kan banyak divisi di sana, ada security gitu kan, ada driver, ada cleaning service, ada engineering dan segala macam gitu ya. Kurang lebih 7 divisi gitu kan. Nah, ini untuk pengadaan apa saja yang memungkinkan? Saya pikir untuk pengadaan makan minum gitu ya yang harus selalu ada setiap tahun gitu kan, itu saya pikir itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi memang untuk pengadaan jasa lainnya yang jenis pekerjaannya mirip-mirip dengan cleaning service itu sangat memungkinkan Pak Dirham. Cuman yang sudah kami lakukan ini gitu ya. Iya. Oke. Gimana Pak Dirham? Langsung ke yang kedua. Tentang RUP Pak Irsan. Oke, untuk RUP ya. Untuk RUP di ininya sebetulnya kita pernah coba untuk 3 tahun inputnya. Ya kan? Tapi memang idealnya sih per tahun gitu ya. Karena RUP kita belum connect dengan penganggaran, memang nanti akan ada pertanyaan nih, misalnya kita anggaplah total di kontrak bersyaratnya 30 miliar gitu kan. Berarti per tahun 10 miliar gitu ya. Nah, nanti misalnya kalau kita input per tahun nih, berarti tahun ini 10 miliar gitu kan. Nah, terus tahun depan 10 miliar gitu ya. Nah, begitu nanti dicek di RUP-nya, ini RUP yang 10 miliar, ini kapan pengadaannya gitu kan. Padahal pengadaannya untuk yang 30 miliar ini kan di tahun 2019. Nah, ini nanti karena memang dia belum connect, ini nanti tinggal kita sampaikan saja ke bagian Monep sama inspektor kan ya ketika bertanya, ini pengadaan yang 10 miliar di tahun kedua, ini kapan ini dieksekusi? Padahal kontraknya udah jalan. Kan anggaplah di tahun 2000, ini kan 2020 ya, kontrak pembelian pertamanya 2020, tahun kedua 2021 gitu kan. 2020 misalnya Bapak tendernya anggaplah 2019. Di 2020 ini yang 10 miliar di RUP kok nggak gerak-gerak gitu kan. Padahal yang 10 miliar ini sudah
proses sudah proses kontrak gitu ya, sudah kontrak pelaksanaan. Ya nanti tinggal disampaikan saja karena memang belum connect antara Monep dengan sirup Monep sama penganggarannya, seperti itu Pak. Jadi tetap per tahun gitu ya. Karena anggarannya juga kan tadi adanya per tahun. Seperti itu. Baik. Pak Muji, apakah ada yang ingin mau ditambahkan, Pak? Oh, sepertinya beliau enggak. Nah, di sini ada pertanyaan di chat Zoom ini, Pak Irsan. Oke, boleh kita lihat. Mohon disampaikan apa saja kendala yang bisa dijumpai dalam kontrak bersyarat ini. Dari Pak Agus Istiharto. Kendala gitu ya, Pak. Kalau mestinya yang ditanya keuntungan gitu ya. Kendala sih ada aja Pak, tapi nggak terlalu inilah. Biasanya di awal-awal biasanya nanti di akhir-akhir tahun pertama di kontrak pembelian paling ditanyain oleh inspektorat atau auditor gitu ya. Ini kontrak bersyaratnya dari mana dasarnya gitu ya. Karena kalau kita kembalikan ke Perpres untuk tender untuk kontrak pelaksanaan selama 3 tahun gitu ya, dalam satu kontrak itu kan kalau dikembalikan Perpresnya nggak ada yang langsung nyantol kan, tapi yang masuk di Perpres itu paling efektif dan efisiennya paling seperti itu. Adapun kendala-kendala lain di pelaksanaan kontraknya ya sama aja dengan di kontrak ketika kita kontraknya per tahun, nggak ada bedanya gitu Pak. Ininya kalau kendala nggak ada bedanya dengan ketika Bapak melakukan dengan kontrak tahunan gitu ya, itu sama aja, boleh dibilang nggak ada beda gitu Pak. Oh, baik. Pak Muji ada yang mau ditambahkan Pak? Ya sebenarnya kontrak bersyarat ini bisa dikembangkan ke kontrak-kontrak yang lain, contohnya kontrak konsultan pengawas ini bersyarat akan ditunjuk di tahun depan bila mana ada anggarannya, bila mana kinerjanya dia bagus, contohnya itu ya, pengawas yang porsi 10% kan tahun berikutnya lagi tuh. Ya, contohnya itu. Silakan. Baik, Pak. Sambil menunggu teman-teman mau bertanya, silakan Pak Irsan kalau ingin melanjutkan materi tadi yang contoh-contohnya, silakan Pak. Boleh. Mungkin saya bukan melanjutkan materi Pak Hendra ya, menunjukkan contoh kontrak bersyaratnya gitu ya. Ya, siap. Ini kontrak bersyaratnya tadi seperti yang saya sampaikan, ini modifikasi gitu ya. Modifikasi dari SBD. Karena memang di SBD nggak ada namanya kontrak bersyarat gitu kan. Nah, ini kita kontrak bersyaratnya ini untuk SP-nya kita ambil dari SBD, tinggal kita modifikasi. Nah, kalau di SBD itu kan kontrak itu yang berkontrak adalah PPK dengan penyedia gitu ya. Kalau di terminologi Perpres 16 kan dengan calon penyedia. Nanti akan disebut sebagai penyedia ketika sudah tanda tangan gitu ya kontraknya. Nah, di sini kita modifikasi karena untuk membedakan dengan kontrak pembelian atau kontrak pelaksanaan, kita yang berkontraknya kita sebut aja pihak pertama dan pihak kedua gitu ya. Nah, terus nanti di ininya ruang lingkup ya sama mengacu ke KAK karena ini kan nggak ada hubungannya ruang lingkup di kontrak bersyarat dengan di kontrak pelaksanaan atau kontrak pembelian kan sama saja, cuman ini induknya gitu ya. Terus jenis kontraknya tadi ini bukan gabungan lamsa nih, ini ya ada yang keliru. Ini jenis kontraknya dia kontrak bersyarat gitu ya, kontrak bersyarat dengan jangka waktu 3 tahun 2020 sampai 2022. Seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa detailkan juga dari 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 seperti itu. Nah, selebihnya sama Bapak Ibu, nggak ada yang beda gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di SSUK-nya. SSUK-nya dia memang lebih singkat dibanding SSUK pada kontrak pelaksanaan gitu ya. Belum nampak Pak Irsan? Ya, belum nampak. Oh, belum Bu. Oke. Saya pikir, saya lihat ya.
Jadi kontrak ini menggabungkan cleaning service, sapam, mechanical, electrical, pertamanan, driver jadi satu. Dan untuk 3 tahun gitu Pak Irsan ya. Ya, betul Pak. Nampak Pak? Oh, Ya. oke. Oke, Lanjut oke. Pak, lanjut. Oke. Berarti saya tadi ngomong aja gitu Pak. Oke. Iya Pak. Oke, jadi di sini kan tadi untuk kontrak bersyaratnya tetap kita buat ada SP kontrak bersyarat gitu ya, ada SSUK-nya, ada SSKK-nya gitu ya. Jadi untuk SP-nya yang dimodif ya cuman itu ya, untuk membedakan nanti dengan kontrak pembelian atau kontrak pelaksanaan, nanti yang berkontrak di sini kita sebut pihak pertama sama pihak kedua gitu ya. Nah, terus jenis kontraknya, di jenis kontraknya kalau untuk kontrak bersyaratnya ini bukan gabungan lamsam ya. Ini di sini dibuat kontrak bersyarat. Gitu ya, kontrak bersyarat dengan jangka waktu 3 tahun gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu tahun 2020 sampai 2022. Nanti Bapak Ibu juga bisa detailkan dari misalnya 02 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022 gitu ya. Nah, selebihnya nggak ada yang beda gitu ya. Karena di sini kan ada misalnya apa tadi? Ruang lingkup ya. Ruang lingkup sebetulnya nggak perlu juga sebetulnya. Kalau pasal 2 ini Bapak Ibu bisa hilangkan juga di SP-nya kontrak bersyarat. Karena kan ruang lingkup itu adanya di kontrak pembeliannya gitu ya. Selebihnya masa berlaku kontrak. Masa berlaku kontraknya, nah ini dia tadi sama karena dia mengacu nanti pada SSUK dan SSKK-nya. Lanjut kita ke SSUK-nya. SSUK-nya memang lebih ringkas dibanding SSUK pada kontrak pembelian maupun kontrak pelaksanaan gitu ya. Nah, ini dari definisi nanti pihak pertama gitu ya. Nah, ini sedikit sekali, nggak banyak. Paling nanti yang perlu kita atur tambahan ya di ininya sanksi-sanksi ya. Sanksi juga ada, tetap kita buat di kontrak ininya di SSUK ya. Terus nanti di SSKK-nya yang perlu kita tekankan selain waktu juga nanti penyesuaian harganya. Nah, di sini sudah di state apa aja yang bisa disesuaikan harganya nanti pada saat dia kontrak pembeliannya di tahun kedua gitu ya, tahun kedua dan tahun ketiga. Dan ini memang hanya bisa kita berikan penyesuaian ketika memang di kontrak bersyaratnya juga bunyi. Gitu. Kalau di kontrak bersyaratnya tidak bunyi ya nggak bisa serta-merta juga, nanti ya bahaya juga, kasihan juga PPK-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di situ OMP dan iuran BPJS ya. Iya, betul. Atau kalau mungkin ada kira-kira iuran lain yang ada kemungkinan bisa berubah dengan perubahan regulasi, itu Bapak Ibu bisa masukkan. Seperti itu. Jadi memang yang bisa kita lakukan penyesuaian, yang bisa kita berikan penyesuaian, itu hanya yang apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya ini dari kolom chat Pak. Oke, kolom chat dari ya. Ibu Ami Dian Febrianingsi. Apakah kontrak bersyarat bisa dibuat setiap tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan? Kalau kontrak bersyarat itu untuk banyak tahun Ibu. Kalau kontrak bersyarat setiap tahun, ya nggak usah kontrak bersyarat. Kontrak biasa saja gitu ya kalau per tahun gitu ya. Tapi mungkin saya nggak tahu persis, mungkin maksudnya Ibu kontrak pembeliannya barangkali ya bisa dibuat setiap tahun dan bisa diperpanjang gitu ya, atau kontrak bersyaratnya yang berkali-kali gitu barangkali. Atau gini aja, yang perlu dipahami bahwa kontrak ini dihasilkan dari tender ya, dari tender untuk 3 tahun
Ya sudah, batasannya itu 3 tahun dari hasil tender. Kalau melebihi 3 tahun ya tender kembali lah 3 Ya, tahun. tender kembali, betul. Dibuat kontrak untuk pertanggungjawaban keuangan, dibuat kontrak per tahun. Untuk pertanggungjawaban keuangan. Kalau tendernya cukup sekali saja. Mungkin gitu Pak Irsan ya. Ya, mungkin itu kali yang dimaksud. Atau mungkin Bu Ami diundang, Bu. Bu Ami silakan di-unmute, Bu. Ya, Bu Ami silakan Mbak bergabung, Bu. Silakan diklik unmute, Bu. Halo. Bu Ami Dian. Udah, Ya, silakan, Pak. Bu. Ya. Ya, yang saya maksudkan kontrak bersyarat itu kan maksudnya kan setiap 3 tahun sekali ya. Itu kan barangkali kan karena suatu kebutuhan, karena mungkin dinilai layak atau gimana, itu bisa diperpanjang lagi menjadi tahun berikutnya lagi gitu, Pak. Atau gimana itu, Pak? Saya butuh. Gitu. Ya. Nah, ini seperti tadi yang dijelaskan Pak Muji, ini memang dia berawalnya dari tender, dari dokumen tender gitu ya. Dokumen tendernya dari mana gitu ya? Dokumen tendernya itu kan adanya dari dokumen RPP-nya yang dibuat PPK gitu ya. Karena di KAK itu sudah menyebut 3 tahun. Jadi kalau untuk 3 tahun berikutnya, selesai kontrak bersyarat 3 tahun, ya harus tender lagi. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa harus 3 tahun gitu kan? 3 tahun ini sebetulnya bukan angka yang muncul dari langit, Bu Ami. Kalau di kami ya, dulu di 2016 sampai 2018 itu kita buat kontrak payung 3 tahun berdasarkan riset kecil-kecilan yang dilakukan oleh Biro. Itu memang nilai ekonomis peralatan untuk cleaning service dan sebagainya yang dipakai oleh building management itu memang lebih ekonomisnya untuk 3 tahun. Makanya waktu itu kita pakai 3 tahun untuk kontrak payung di 2016 sampai 2018. Dan untuk 2020 sampai 2022 ini kan kontrak bersyarat 3 tahun. Ini kami dapat 3 tahunnya ini berdasarkan waktu itu kami melakukan prabidding, Ibu Ami. Jadi prabidding kami undang, kami umumkan di websitenya LKPP gitu ya. Beberapa perusahaan building management kami undang dengan draft HPS dari kami dan draft uraian pekerjaan dari kami sampaikan untuk pekerjaan ini menurut mereka yang paling efisien itu kami buat 3 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Ternyata dari yang memasukkan itu ada yang memasukkan yang lebih efisien itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun kan gitu. Nah, kan sebetulnya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Kan kami cuma menawarkan 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu yang lebih efisien. Ternyata dari data yang kami peroleh dari draft HPS yang kami sampaikan, peserta itu menyampaikan ada peserta yang menurut bagi mereka itu lebih ekonomis untuk 3 tahun, lebih murah gitu ya. Nanti per bulannya dapatnya lebih murah ketika dia dapat kontraknya 3 tahun. Ada yang menyampaikan dia kontrak per bulannya dia paling murah ketika dia kontrak bersyaratnya untuk 4 tahun. Tapi karena memang sebelumnya juga udah pernah 3 tahun, ya kami pakai yang 3 tahun. Gitu Ibu Ami. Jadi kalau misalnya Ibu mau 5 tahun, ya monggo silakan tinggal buat aja ininya, data pendukungnya ya. Karena kira-kira kalau memang tempat Ibu itu dia lebih efisien untuk 5 tahun, ya bisa 5 tahun. Nah, cuman ketika itu sudah habis, ya nggak bisa Ibu perpanjang karena memang menyesuaikan dengan dokumen tendernya tadi. Seperti itu. Mungkin itu Ibu Ami. Baik. Pak Muji ada mau ditambahkan, Pak? Terkait pertanyaan Ibu Ami? Bentar. Suara saya bisa dengar ya? Bisa, Pak, bisa. Kedengaran, Pak? Ya, tadi Bu, itu kan kontraknya 3 tahun. Harganya tetap kan, harga bahan habis pakai, apa sabun, apa tisu, dan sebagainya, kan nilai tetap. Yang kedua, kan ada penggunaan alat-alat nyedot debu dan sebagainya, itu kan ya harus harga ekonomisnya kan 3 tahun. Itulah dasar rujukannya kenapa dipilih 3 tahun. Kalau memang dipilih 5 tahun juga bisa. Ya nanti penyedia akan merespon dengan harga tertentu, karena dia akan menanggung biaya kenaikan harga bahan habis pakai, kerusakan alat dan sebagainya. Ini logika saja, Pak. Terima kasih. Ya.
Oke, Pak. Baik, silakan dilanjut Pak kalau masih ada. Oke, kelihatan share screen-nya Pak? Masih ada. Masih ya, masih. Oke, adapun untuk kontrak pembeliannya atau kontrak pelaksanaannya itu sama saja yang di SBD, Bapak Ibu, enggak beda gitu ya. Jadi memang yang perlu effort kita itu untuk membuat kontrak bersyaratnya. SP kontrak bersyarat, SSUK kontrak bersyarat, sama SSKK-nya. Adapun untuk kontrak pembeliannya itu kan sama seperti kontrak ketika kontrak biasa gitu kan. Sudah ada nilai dasarnya apa? Dasarnya misalnya di tahun kedua, dasarnya dari penyesuaian gitu kan. Kalau misalnya tahun ini kita nilainya 1 miliar, 10 miliar gitu ya. Tahun depan setelah disesuaikan misalnya jadi 10,5 miliar gitu kan. 10,5 miliar itu kontraknya ya pakai format standar yang di SBD. Dan bisa juga Bapak Ibu modifikasi tentunya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi nggak ada yang baru kalau untuk kontrak pembeliannya seperti itu. Pak Irsan, di kontrak ini tertulis berapa miliar, ada di mana itu? Oh, di sini. Kalau di kontrak ininya, di kontrak apa namanya? Di kontrak bersyaratnya ya. Yeah. Kalau di kontrak bersyaratnya kita sebutkan ini nilainya mestinya jenis dan nilai kontrak ini kan masih draft nih. Ini nanti disebutkan di sini. Tapi kalau di kontrak bersyaratnya itu nilainya masih perkiraan, belum fix gitu Pak ya. Oh, kalau nanti berkontrak sudah jadi kontrak kan ditulis berapa tadi? 11 miliar misalkan ya. Betul. Tapi kalau di kontrak ya, kalau di kontrak pembeliannya atau kontrak pelaksanaan per tahun itu sudah fix Pak. Ya, misalnya tahun ini 10 miliar gitu ya. Tahun depan itu dihitung penyesuaiannya. Tadi penyesuaian pada BPJS berapa, penyesuaian pada UMP berapa, anggaplah ketemu 11 miliar, anggaplah 11 miliar gitu ya. Ya, tahun depan nilai kontraknya jadi 11 miliar kontrak pembeliannya gitu. Jadi yang di kontrak induknya atau kontrak bersyaratnya ditulis 10 miliar ya. Bukan 30 miliar ya. Itu. Pak Irsan ya. Atau bisa juga ini untuk 3 tahunnya Pak kalau di kontrak bersyaratnya nilai totalnya, tapi kan perkiraan. Oh ya, ya. Gitu. Atau kalau misalnya dibuat bisa juga 30 miliar langsung. Jadi dianggap 10 miliar per tahun, kalau untuk 3 tahun kan 30 miliar. Karena tadi waktunya ini Pak, waktunya tadi kan 3 tahun. Dengan nilai ya berarti 30 miliar. Ya, yang penting jelas lah. Kalau 30 miliar untuk 3 tahun, kalau 10 miliar untuk 10 tahun, itu hanya kontrak bersyaratnya. Kontrak realnya tahun depan bisa lebih detail lagi gitu ya. Iya, betul. Yang realnya nanti di kontrak pembelian. Oh, baik Pak. Sepertinya sudah ada ya satu lagi Pak Rahmat Dirham ini. Silakan Pak Rahmat Dirham. Langsung bergabung Pak. Ya Pak. Pak, saya masih lanjut ini. Mau tanyakan lagi tentang apa? Untuk HPS-nya nanti bagaimana Pak itu? Apakah yang nilai secara 3 tahun atau nilai per tahunnya yang kita input nanti di sistem untuk PPK input? Ya. Terus untuk kontrak ini yang bersyarat kan itu kontrak sendiri. Terus kontrak untuk per tahunnya itu ada juga tersendiri untuk kontrak pelaksanaan. Terus nanti yang kita ini kan misalnya untuk penyedia itu menagih, apakah harus dua-dua kontrak itu disiapkan? Ya. Itu saja Pak. Oke. Langsung Pak Irsan. Oke, boleh. Aduh, lupa saya pertanyaan pertama tadi Pak. Yang terkait HPS ya. Oh, HPS, oke. Ya, HPS. Terkait HPS yang pertama. Ya, mungkin Pak Dirham waktu yang kemarin ikut yang waktu bahas HPS? Belum sempat Pak kemarin. Oh, belum sempat. Oke. Jadi HPS-nya kalau yang kontrak bersyarat ini kami HPS-nya tahunan Pak. Jadi volumenya ada 12. Tapi realnya sebetulnya kami nggak 12 karena tender kami pertama kan 2019 akhir. Ternyata gagal Pak. Kita ulang di Januari, akhirnya volumenya itu tinggal 11. Jadi di HPS-nya kami input 11 bulan ya, untuk berarti setahun ya, setahun.
Bisa nggak bulanan? Memungkinkan saja. Dulu di 2016 sampai 2018 itu malah HPS-nya itu HPS 1 bulan, volume 1 bulan. Dan itu memang pure satuannya setahun bulan kan seperti itu ya. Kalau yang sekarang kami ininya inputnya 1 tahun di HPS-nya, gitu Pak. Terus tadi untuk pembayaran gitu ya, yang disampaikan di kontraknya kok dua-duanya apa enggak gitu. Kalau untuk pertanggungjawaban sih butuhnya sebetulnya kontrak pembeliannya Pak. Oh iya Pak. Bisa aja sih Bapak submit dua-duanya, tapi buat apa gitu kan? Kan kontrak syaratnya itu untuk induknya saja gitu Pak. Oh iya, ya Pak. Ya Pak Ihsan, baik, makasih atas informasinya. Baik, Pak Muji, ada mau ditambahkan Pak? Ya, kalau saya HPS itu HPS untuk 1 tahun saja. Yang dibuat adalah HPS untuk 1 tahun aja. Nanti kalau ada kenaikan kan dinaikkan aja tuh UMP sama BPJS tadi contohnya begitu Pak. Jadi Pak Diram HPS-nya untuk 1 tahun, bukan HPS 3 tahun, HPS setahun saja. Gitu, itu bisa seperti itu. Terima kasih. HPS 3 tahun nanti ini banyak ininya Pak. Nanti ini bukan kontrak multi years soalnya Pak. Silakan lanjut Pak. Lanjut. Pak Irsan. Pak, kalau materi sudah, karena kalau yang kontrak pembeliannya kan sama aja yang di apa namanya? Yang di SBD, nggak ada perubahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oh, HPS mau ditampilkan boleh. Mau ditampilkan lagi HPS-nya. Oh iya, boleh. Ditampilkan. Contoh HPS. Boleh, saya ini share screen lagi ya Pak ya. Oke. Jadi karena pekerjaannya berulang, maka HPS-nya adalah 1 aja. Kalau multi-years yang pekerjaannya bukan berulang, yang melanjutkan, ya, ruang lingkupnya berbeda lagi tahun depan, yaitu bisa HPS-nya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, seperti itu. Tapi kalau ini pekerjaannya berulang, ya cukup 1 tahun aja HPS-nya. Kelihatan Pak? Belum Pak, belum. Belum kelihatan? Ya. Belum? Udah? Belum Pak. Oh belum, oke. Nah, saya screen. Kelihatan Pak? Oh iya baik. Udah. Lanjut Pak. Oke, ini HPS-nya yang kemarin Pak ya. Ini HPS-nya cuman 2 komponen utama ya. Pertama gaji dan insentif SDM. Yang kedua operasional pemeliharaan dan keindahan. Di operasional pemeliharaan di situ sudah termasuk biaya operasional. Yang biaya operasionalnya ini sudah kami tentukan di KAK sama manajemen fee-nya gitu ya. Nah, kita lihat ke komponen yang utama yang pertama gitu ya. Nah, di sana ada gaji SDM. Gaji SDM ini SDM kami jenisnya ada 18 gitu ya. Karena di situ kurang lebih ada 7 divisi gitu kan. Pak Irsan bisa diperbesar kan? Kenapa? Bisa diperbesar. Besar Pak. Oh, enggak. Oke. Kebaca Pak? Sedikit lagi lah. Dah. Ya, sedikit lagi. Nah. Oh, sedikit lagi. Oke. Ini 150%.
Di sini kan ada Mohon izin Pak Irsan, ada peserta yang ingin bertanya. boleh. Silakan Pak. Silakan bergabung Bu Rita Monsona. Bu Rita silakan bergabung, Mbak. Ya, terima kasih. Saya Bu Rita dari RSKO. Saya ingin, memang saya agak telat bergabung ya Pak Muji. Mohon maaf, ada pekerjaan. Yang saya ingin ditanyakan di sini karena terkait kita akan tender untuk cleaning service, satpam dan lain-lain. Saya lihat ini kan bisa 3 tahun ya Pak Muji tadi pengarahannya. Tapi HPS bikin setiap tahun, berarti nilai kontrak berubah setiap tahun ya Pak ya, tapi dengan nilai yang sama seperti itu ya Pak ya? Berubah karena UMP dan BPJS itu aja Bu. Itu, yang lainnya tetap. Oke. Kalau misalnya ternyata di tahun berikut, di tahun kedua atau tahun ketiga kita perlu ada penambahan tenaga, misalnya cleaning service kita perlu penambahan, nah itu lebih dari 10% nilai kontrak, apakah tidak menjadi masalah Pak? Enggak Mas. Silakan Pak Arsan tanggapi. Oke. Ini ya kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Muji tadi, kita nanti masukkan ke logika berpikirnya gitu kan. Nanti untuk kontrak pembelian tahun ini kan sesuai dengan hasil tendernya gitu ya. Iya, Pak. Kan gitu. Hasil tendernya itulah yang jadi kontrak pembelian di tahun pertama. Kan seperti itu Bu ya. Nanti di tahun keduanya itu kan sudah menyesuaikan dengan UMP atau UMR apabila ada kenaikan sama rate-nya BPJS gitu ya. Nah, itu nanti berarti basicnya sih itu, basicnya kontrak pembelian tahun kedua setelah ada penyesuaian. Nanti ketika Ibu menambah, misalnya di sana mau addendum ya, nambah anggaplah volumenya security gitu kan, ataupun mungkin nambah clean service gitu ya. Ya, kalau saya sih lihatnya yang penting tidak boleh lebih dari 10% dari kontrak pembelian di tahun itu. Gitu sih. Begitu pula untuk tahun ketiganya gitu ya Pak? Ya, betul. Untuk tahun ketiganya kan Ibu harus menghitung lagi nih ininya, kontrak pembelian tahun ketiga. Nanti kalau ada penambahan, boleh. Berarti termasuk penambahan penyesuaian BPJS, penyesuaian UMP itu tidak boleh lebih dari 10%. Oh, beda Bu. Kalau yang UMP BPJS-nya itu termasuk yang disesuaikan. Nanti untuk tahun ketiga, Ibu hitung lagi nih, kira-kira kontrak pembeliannya berapa? Setelah menyesuaikan UMP dan BPJS. Kan sudah ada nih kontrak pembelian tahun ketiga gitu ya. Iya. Nah, nanti untuk tambahan, baik tambahannya di item, artinya jenis pekerjaan ya, maupun di jumlah orang. Nanti totalnya itu tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak pembelian di tahun ketiga. Nah, ini penyesuaian ya Pak ya? Betul Ibu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Saya menanggapi yang Ibu tanyakan tadi. Ya, Pak Swendra ya. Jadi kontrak silakan Pak. Kontrak ini kan gabungan harga satuan sama lamsam. Yang lamsamnya mana yang lamsam? Yang lamsam itu manajemen fee. Ya. Jadi ketika tadi BPJS bertambah, tenaganya bertambah, manajemen fee-nya tetap Bu. Nggak naik gitu. Tetap. Jadi selama 3 tahun manajemen fee-nya tetap. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau bertambah 10%? Memang kenyataannya ini bertambah di ruangannya dan sebagainya. Ya kalau bertambah 10% ya ini menurut saya dibuat kontrak tersendiri. Kontrak tersendiri. Apakah itu melalui proses tender atau penunjukan langsung? Ibu buat kajiannya. Ya, optimasi yang bagus ini adalah pengadaan langsung atau penunjuk langsung ataukah melalui tender ya. Kalau ini lebih baik satu penyedia ya berarti melalui penunjukan langsung tadi begitu. Itu yang perlu dilakukan ya. Dengan yang penting menjaga kewajaran harga. Jadi kalau melebihi 10% ya bisa kalau memang kebutuhannya rumah sakit melebihi 10%. Maka di kontrak tersendiri. Jadi ada 2 kontrak itu. Kontrak yang batasannya sampai 10% karena melebihi ya dibuat lagi ada kontrak yang kedua gitu. Mungkin begitu ya. Solusi yang sama ya Pak? Ya itu dibuat kajiannya, apakah ini lebih efektif dan penjelasan tidak gitu. Logika itu yang dibangun, Bu. Bukan harus atau tidak harus gitu ya. Ya. Begitu ya. Betul. Ya, makasih banyak Pak Muji. Baik, jelas Bu Rita ya. Ya, jelas Pak. Terima kasih banyak. Silakan Pak Irsan, dilanjut lagi Pak. Oke.
Poin-poinnya apa Pak Irsan? Tegaskan kembali. Di HPS-nya ini kan dari hasil kajian kita sebelumnya gitu ya. Jadi yang UMP ini kan sebetulnya cuma beberapa orang ya, beberapa jenis profesinya ya. Selebihnya kan ini di atas UMR, di atas UMP ya. Ini kita dapat dari mana gitu ya? Ini kita dapat hasil smoothing dari penyedia yang menyampaikan penawaran harga pada saat kami prabidding. Seperti itu. Nah, inilah yang didapat. Nanti keterangannya di komponen utama ini ya, gaji dan insentif SDM, ini dikompetisikan dengan besaran yang diterima minimal sesuai dengan UMP. Nah, yang berlaku dengan memperhitungkan iuran BPJS. BPJS ini sebetulnya 10,54 ya. Nah, ini karena waktu itu ada kekeliruan, tapi di kontraknya kami perbaiki seperti itu. Nilai minimalnya seperti ini. Ini sudah termasuk BPJS. Ini dapatnya kita dari mana gitu ya? Yang kalau kan penghasilan si karyawannya BM ini kan nggak boleh di bawah UMP gitu ya. Jadi kalau misalnya peserta prabidding menyampaikan, bisa jadi kan dia gajinya itu dibuat di bawah UMP gitu ya. Itu nanti kita sesuaikan, dan ini kami sampaikan pada saat tender untuk gaji minimal sesuai dengan nilai UMP. Kalau dia di atas itu boleh gitu ya. Kalau dia di bawah UMP, ini nanti akan kita lakukan koreksi aritmatik pada saat tender. Pokoknya melakukan koreksi aritmatik seperti itu. Adapun upahnya di komponen utama yang pertama kan tadi kan gaji dan insentif ya. Adapun insentifnya ini copy paste persis dari yang gaji SDM. Nah, tinggal nilainya ini kan sebulan gaji Bapak Ibu ya. Nah, sebulan insentifnya, sebulan penghasil satu kali dalam setahun gitu ya. Satu kali dalam setahun. Nah, ini yang didapat. Ini kenapa? Di sini kan 13 juta ya. Di sini kan 13 juta ini sudah termasuk BPJS. Kalau ini 11.800.000 itu sudah dikurangin BPJS. Itu yang mereka dapat. Nah, ini besarannya disesuaikan dengan besaran gaji yang ditawarkan, yang ini. Yang mereka tawarkan nantinya gitu kan, ini kan HPS kita. Tinggal dibagi dengan 109,54%. Kenapa 109,54%? Karena di situ ada komponen BPJS tadi yang 9,54%. Seperti itu. Nah, kalau komponen yang kedua kan, komponen utama yang kedua kan cuma operasional sama manajemen fee. Kalau yang ini tadi seperti yang disampaikan Pak Muji tadi, ini tetap tidak ada perubahan selama 3 tahun. Jadi si peserta tender ini harus memang ngitung-ngitung nih, harus hitungannya harus fix gitu ya. Jangan sampai nanti dia salah hitung. Artinya manajemen fee dia dan biaya operasional tidak akan berubah. Walaupun misalnya terjadi kenaikan pada biaya operasional, misalnya biaya bahan-bahan kebersihan naik gitu ya, biaya mesin, kalau kita ada elektrikalnya gitu ya, mesin vakum segala macam naik, itu nggak ada urusan dengan kita. Nah, ini dia karena memang sudah disebutkan di awal. Jadi itu salah satu keuntungan yang didapat oleh si owner ya. Jadi owner itu sudah mengunci yang namanya biaya operasional dan manajemen fee fix selama periode kontrak bersyarat, seperti itu. Mungkin itu untuk HPS, Pak Hendra. Ya. Baik. Silakan Pak Muji kalau ingin bertambahkan. HPS yang saya Pak Irsan ini adalah HPS untuk 1 tahun. Kalau ingin melihat detailnya mungkin ada di YouTube-nya Pak Muklis ya, Pak Muklis ya. Mengenai HPS kontrak cleaning service atau apa itu. Yang sama persis seperti ini mungkin. Begitu Pak Muklis ya, ada di YouTube-nya ya. Ini bisa dilihat di YouTube-nya yang lebih panjang penjelasannya. Silakan bergabung Pak Muhammad. Pak Muhammad siapa nih? Pak Muhammad Sunandar. Pak Muhammad Sunandar. Silakan Pak. Izin bertanya, silakan, Pak. Silakan langsung aja Pak. Ya Pak, apakah tender dapat dilakukan dengan tender cepat Pak?
Oke. Halo. Ada lagi? Oh iya. Ada lagi Pak Sunandar? Cukup, Pak. Cukup ya? Iya. Pertanyaannya, apakah dapat dilakukan dengan tercepat? Tergantung Pak. Kira-kira pekerjaannya Bapak Ibu itu sederhana apa enggak? Terus penyedianya sudah ada yang terkualifikasi dalam sikap belum? Kalau dia memenuhi untuk kriteria tender cepat, ya monggo di tender cepat. Tapi kalau belum, Bapak Ibu lakukan tender biasa, gitu Bapak Ibu. Kalau setahu saya sih penyedia BM belum ada yang terkualifikasi ya. Walau alam kalau tempat lain gitu ya. Ya, ini kan tender untuk tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sudah boleh tender sekarang, walaupun dokumen anggarannya, DPA-nya atau DIPA-nya belum ada. Boleh sudah mulai sekarang dilakukan. Sehingga nanti bisa berkontrak di sebelum 1 Januari sudah bisa dikerjakan pekerjaannya ini. Begitu mungkin salah satunya ya. Silakan lanjut. Yang penting nanti kontrak Pradipa ini atau Pradpa ya. Di LDP-nya Bapak Ibu sebutkan. Cantumkan kalau anggaran untuk pengadaan ini belum tersedia. Dan bagi penyedia, bagi peserta, nanti apabila misalnya dananya tidak tersedia ataupun tidak cukup sesuai dengan yang ada pada dokumen kontrak, tidak boleh tidak diberikan ganti rugi gitu ya. Yang penting di LDP-nya, lembar data pemilihan, itu disebutkan. Jadi kalau PPK berarti di KK-nya sudah menyebutkan kalau ini untuk tender Pradipa dan anggarannya belum tersedia. Seperti itu tambahan dari Pak Muji tadi, Pak Nandar. Oh ya, baik. Ada lagi nih Pak. Pak Irfan Wihardianto. Silakan bergabung Pak Irfan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan ini di yang share screen itu kan ada HPS dan pembentuk HPS nih Pak. Nah, ya, saya betul. pernah ikut juga yang webinar sebelumnya. Nah, di sini saya masih bingung, kan harga pembentuk dari harga satuan itu kan Pak dari upah dan BPJS 9,54%. Nah, upah itu kan dari UMP dan tunjangan ya Pak ya? Iya. Nah, itu untuk membentuk persentase tunjangannya dari mana ya Pak ya? Oke, kita lihat pembentuknya Pak ya. Tinggi Pak, betul. Oke. Nah, itu kan ada 4 juta terus 7 juta. Oke. Jadi gini. Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Boleh Pak. Gimana Pak Hendra, langsung aja? Langsung aja Pak, langsung. Oke. Ini dari mana sih tunjangannya gitu ya? Ini kan sebetulnya tunjangan di hitungan kita Pak. Kenapa kita pecah begini? Karena ketika kita minta prabidding untuk penawaran harga prabidding ya ke si peserta, kan yang kita tampilkan yang ini Pak, harga satuan penawaran dia, dan kita nggak sebut itu upah dan BPJS kan gitu. Nah, dapatlah ini kan hasil smoothing nih Pak, hasil smoothing. Nah, dan kita kan kita nggak boleh nanti di bawah UMP gitu ya. UMP ya. Ya. Hanya dibuat di sini satu kolom UMP gitu ya, UMP. Nah, pertanyaannya UMP-nya dapat dari mana itu? UMP-nya kan jelas kita dapat dari website gitu ya. Website kalau di kalau UMP gitu ya. Oke. Nanti kalau harga satuan yang kolom Z ini yang penawarannya si peserta tadi, peserta prabidding, ini kan sudah termasuk BPJS-nya 9,54 karena waktu itu kita ngitungannya masih 9,54 gitu ya. Kalau sekarang sebetulnya 10,54. Berarti kan kita harus cari nih upahnya berapa sebetulnya gitu ya. Kita keluarkan dulu BPJS-nya. Karena BPJS ini kan kita yang bayar. Kan yang bayar bukan si BM-nya, si pemberi kerja kan. Yeah. Nah, ini kita dapat nilainya berapa gitu ya. Berarti kan nilai penawaran dia dibagi dengan 109,54. Karena 9,54 tadi BPJS-nya gitu ya. Dapatlah upah. Kan gitu Pak. Oke, UMP-nya dapat gitu ya. Nah, berarti selisih antara upah dengan UMP itulah kita menyebut tunjangan. Ini di kita aja, cukup di kita. Adapun kalau di
penawaran si penyedia nanti bisa beda gitu kan. Ini untuk hitungan kita kapan? Nanti tahun depan ketika ada penyesuaian, berarti kan yang kita sesuaikan ini nih Pak. Ketika ada perubahan UMP kan kita ganti semua nih UMP-nya. BPJS-nya kan di sini. ya. Ya, betul. Itu untuk hitungan kita saja Pak Irfan. Gitu Pak. Pak Irsan, yang Ya, gimana, Pak? tunjangan ini. Misalkan ada nama si Rudi, dapat tunjangan tadi, dapat penghasilan lah 10 juta sebulan. Tadi dia bayar 6 juta, gimana itu? Oh, kalau di kita nggak boleh Pak, karena memang ininya apa namanya si penyedia building management itu cuman seperti juru bayar lah ya, juru bayar, dan yang ditransfer ke rekeningnya si peserta, si karyawannya ya, itu harus sama persis dengan yang diajukan ke kita. Termasuk dapat tunjangan-tunjangan ini ya? Iya betul. Jadi kan cuman yang kita ini ya bukan tunjangannya ini ya, yang upahnya gitu Pak. Kalau dia misalnya nawarnya ini kan kebetulan HPS itu ya. Ketika di upahnya mereka persis seperti inilah yang kita transfer Pak. Dengan dengan BPJS-nya. Berarti nilai yang di jet gitu Pak. Apalagi yang dapat UMP aja ya. Yang mereka dapat yang Q. Jadi memang si penyedia building manajemennya tidak punya kesempatan untuk dapat margin dari upah gitu Pak. Mereka pure marginnya cuma dari manajemen fee. Itu Pak Muji. Dan itu kita sudah state di KAK. State di mana itu? Ada contohnya nggak bisa ditunjukkan ke peserta? Ada ya? Oh ya, itu di KAK-nya itu, oh yang kemarin. Di KAK-nya kita harus state. Itu memang mereka harus bayar sesuai dengan yang ada di kontraknya seperti itu. Dan itu kita kontrol dan kita mewajibkan si penyedia BM-nya untuk menyampaikan slip gajinya ya. Slip gajinya itu per bulan via elektronik saja, karena kalau kertas kan lumayan banyak ya. Karena ini kan sekitar 10-an orang ya. Jadi ya kita wajibkan ini aja elektronik. Dan ada nggak kasusnya misalnya yang kurang gitu? Pernah ada gitu kan? Pernah ada, dan itu kita langsung tegur, kita sampaikan ke building manajemennya kalau memang yang harus dia bayar sesuai dengan yang dia tawarkan. Seperti itu Pak. Iya. Baik. Pak, izin Pak. Saya masih penasaran yang tadi dengan tunjangan Pak. Ya. Kan kalau Oke, kita kan pasti harus kita kan pasti nyusun HPS, berarti kan kita harus mempertimbangkan pasti masukkan UMP atau UMR di daerah kita kan Pak. Ya, betul. Nah, ketika kita hitung, akhirnya kan tetap kita ketika sebagai PPK menyusun HPS itu kan berarti upahnya sudah termasuk tunjangan nih Pak. Nah, yang wajar dari tunjangan itu berapa persen dari UMP itu loh Pak? Adakah perhitungan wajarnya? Betul. Oke, ini memang katanya ini banget gitu ya, detail gitu ya, teknis lah ya. Jadi begini Pak, ini kita pernah di-challenge nih sama Pokja nih. Kalau Pokja malah pengennya semuanya dibuat ya sudah, yang ada dasarnya itu kan UMP gitu ya. Jadi semua itu dari top level sampai low level itu dikasih UMP. Pertanyaannya ada yang mau nggak kan gitu. Akhirnya kita menghitungnya ini dari mana tunjangannya? Kita nggak menghitung tunjangan dari proporsi daripada proporsi daripada UMP-nya enggak. Kita tunjangannya lantas dari mana kita tahu itu wajar gitu ya? Jadi yang di kolom jet ini harga satuan yang disampaikan beberapa peserta, misalnya kebetulan waktu kami yang respon itu kan ada 2. Ini udah hasil smoothingnya seperti ini. 13 juta gitu ya. Ini angka-angka yang di jetnya ini sudah merupakan hasil survei. Kan salah satu mendapatkan harga yang wajar itu kan dari hasil survei ya. Nah, ini jet ini sudah harga wajar. Ini harga wajar. Nah, tadi kan kita tahu upah nih. Ada tunjangan ini sebetulnya untuk kita aja. Ini nggak keluar. Ini nanti betul Pak. Kita hitung ketika dia kontrak kan belum tentu segini nilainya kan. Ini kan HPS kita. Jadi betul, Pak. Yang muncul itu ini UMP-nya. Jadi karena kenapa harus kita pisah? Nanti untuk menentukan penyesuaiannya di tahun depan. Karena kalau saya tadinya mengusulkan
kan kebetulan saya yang nyusun gitu ya. Tapi kan keputusan di PPK. Saya tetap mengusulkan tadinya yang gajinya jauh di atas UMP atau yang top levelnya lah ya, itu nggak disesuaikan, nggak usah disesuaikan tahun depan. Cuman PPK-nya maunya semua profesi ya yang ada di sini, semua profesi itu disesuaikan ketika ada UMP gitu ya, ketika ada perubahan UMP. Mengetahui nanti basic penyesuaiannya, maka kita buatlah, kita hitunglah tunjangannya versi kita gitu ya. Jadi bisa jadi kan yang di kontraknya itu kan 15 misalnya kan, yang kita sesuaikan 4,267-nya. Naik berapa gitu ya. Nah, kalau tunjangannya dia kan tadi udah ketahuan tuh. 15 juta misalnya, ini misalnya jadi upahnya dia 15 juta gitu ya. 15 juta aja tinggal dikurangin ini. Nah, nanti setelah dapat penyesuaiannya misalnya jadi 45 gitu ya. Berarti naiknya kan cuma 300. Jadi 15 juta 300. Gitu, Pak. Pak, satu lagi Pak. Ya, untuk boleh, yang THR-nya apakah kita juga tunjangan untuk THR apakah kita masukkan ke HPS juga, Pak? Tunjangan tuh HPS. Ya, betul. Itu masuk di HPS sebetulnya, yang insentif yang di bawah itu, Pak, itu untuk THR. Oh, yang bawah nih apa ya? Ya, yang betul. Apa? Ya, itu. Yang insentif SDM. Betul. Itu THR itu, Pak. Baik, Pak Muji ada yang mau ditambahkan, Pak Muji? Ya, saya menanggapi bahwa yang dilakukan Pak Irsan ini ya, sebelum tender dia sudah mengumpulkan informasi dulu dari penyedia-penyedia. Kalau gedung saya ini Anda nawar berapa? Dia nawar itu. Ini belum tender, Pak. Nantilah itu jadi dasar jadi HPS. Saya bisa tampilkan itu pekerjaan tunjangan itu pekerjaan apa? Ya, itu Pak yang tunjangan yang dapat pekerjaan tadi, Pak. Itu pekerjaan apa itu yang dapat tunjangan tadi? Ya, itu, oke. Ya, itu disesuaikan dengan TOR Bapak Ibu, kebutuhan di kantor Bapak Ibu, tidak harus ikut ini juga Pak. Ini hanya sekedar apa kebutuhannya di gedungnya Pak. Bisa jadi di gedung Bapak Ibu tidak memerlukan itu. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, tertuang dalam TOR. Kerjaan-kerjaan yang mungkin bukan cleaning service Pak, itu pengawasan cleaning service itu apa itu? Bisa besar lagi Pak, apa kerjaan-kerjaan yang mendapat tunjangan ini? Bisa lebih besar lagi. 200 presentasinya. Ya, apa itu? Terus naik lagi. Nah, itu kan kelihatan, Pak. Kepala pengelola gedung, apalagi itu kepala keamanan. Jadi bukan satpamnya tuh, Pak. Ya. Jadi dia manajernya lah yang dapat tunjangan itu tadi. Ya, itu tergantung tertuang dalam tornya. Nah, kalau kerjaan-kerjaan tenaga kerjanya itu ya pas-pas UMR lah. Iya. Kitanya ya. Itu mungkin saya mencoba memperjelas tadi. Begitu Pak Irfan ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Ada lagi nih pertanyaan di chat. Atau Ibu Rita langsung bergabung aja Bu Rita. Kembali. Silakan Bu Rita. Oh, sepertinya beliau nggak ada. Atau Pak Kadar Rismanto. Silakan Pak Kadar. Silakan di unmute Pak. Silakan bergabung. Silakan di unmute Pak. Diklik unmute. Tanya langsung. Pak Kadar Rismanto. Silakan diklik unmute Pak di layar monitornya. Atau dibacakan aja, Pak? Ya, atau mungkin chatnya dibacakan, Pak ya. Baik, saya mulai dari Ibu Rita dulu. Boleh. Pertanyaannya Pak Irsan, untuk tanda tangan kontrak tahun 2021 harus di tanggal 1 Januari ya, Pak? Apa ada perubahan sekarang? Rasanya sih di tanggal 2, Bu. Tanggal 2 Januari ya. Ya. Bisa jadi mungkin tanggal 30, tapi nanti agak ini. Masa kontraknya di tanggal 30 Januari, tapi dia udah bekerja dari 1 Januari, dari 2 Januari gitu ya. Nanti agak aneh. Bisa juga Ibu kontraknya tanda tangannya nanti di ketika DPA atau DIPA-nya sudah ditetapkan. Bisa jadi 2020-nya kan, di akhir Desembernya gitu ya. Nah gitu Pak. Karena memang kontrak itu kan PPK kan dilarang melakukan perikatan
sebelum ada dananya, kan seperti itu ya. Artinya ketika dana sudah ada, Bu Rita sudah bisa berkontrak. Gitu mungkin Bu Rita. Oh, baik. Pak Muji, ada yang tambahkan Pak terkait pertanyaan Bu Rita ini? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, tahun 2021 apakah harus tanda tangan kontrak tanggal 1 Januari? Apakah ada perubahan sekarang? Kalau harus 1 Januari ini nggak ada tentunya. Gini lah misalkan, ya misalnya kalau ini APBN ya, tanggal 5 Desember sudah ada DIPA, dan ULP atau Pokja sudah memilih pemenangnya. Ya maka di tanggal 5 Desember kita sudah boleh tanda tangan kontrak. Tapi kontrak ini belum berlaku efektif. Berlaku efektifnya bisa 1 Januari, kalau memang cleaning service-nya harus bekerja di 1 Januari, bisa juga 2 Januari. Jadi kontrak bisa ditandatangani sebelum tanggal 1. Itu dasarnya apa? PP 50 tahun 2018. Peraturan pemerintah PP 50 tahun 2018. Tapi PP itu untuk APBN. Kalau APBD saya belum jumpa itu. Maupun dalam PP 12, PP Keuangan Daerah belum ada. Jadi kalau APBN ada itu, PP-nya PP 50 tahun 2018. Suatu kontrak bisa ditandatangani ketika ada DIPA-nya, walaupun belum efektif. Ya, efektifnya bisa per 1 Januari kalau memang Indonesia sudah siap-siap bersih-bersih di sana 1 Januari. Ya, kalau 2 Januari ya silahkan ya. Ada itu rujukannya PP 50 tahun 2018 itu untuk APBN. Kalau untuk daerah kayaknya nggak ada kayaknya. Mohon maaf. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari Pak Kadarismanto, Pak izin bertanya. Kami dari RSUD BLUD dengan peraturan wali kota yang terbut bahwa pagu dana kurang dari 5 miliar. Apakah boleh dengan PL? Pertanyaannya, siapa yang melakukan proses PL? Apakah pejabat pengadaan atau PPK? Terima kasih. Bisa diulangi lagi, Pak? Jadi begini, dari Pak Kadar, Pak izin tanya, kami dari RSUD Belut dengan perwali yang pagu dana lebih kecil dari 5 miliar, kurang dari 5 miliar, boleh dengan PL. Pertanyaannya, siapa yang melakukan proses PL? Penunjukan langsung. Apakah pejabat pengadaan atau PPK? Terima kasih. Oke, ini perwalinya ada ya. Sebetulnya belutnya itu mestinya perdirnya ya. Ini perdirnya mungkin nggak ada kali ya. Gitu ya. Gini. Di perwalinya mengatur tentang nilai gitu ya. Tentang pagunya ya. Pagu. Perwalinya pagu dana kurang dari 5M, boleh dengan PL. Betul. Sekarang gini, di perwalinya mengatur siapa yang eksekusi enggak? Kalau tidak mengatur, berarti kalau PL di bawah 5M di atas 200 gitu ya, berarti harus PL-nya di Pokja. Kan gitu. Tapi kalau di bawah 200 atau maksimal 200 lah ya, yang melakukan PL-nya itu kan si PP. Walaupun mungkin agak lucu gitu, kok di bawah 200 harus PL, tapi ada kondisi tertentu yang memang harus di penunjukan langsung walaupun dia di bawah 200 juta. Kan kalau di bawah 200 juta ngapain PL, langsung pengadaan langsung aja, ngapain penunjukan langsung kan gitu. Tapi memang kadang-kadang ada memang case tertentu, misalnya dia spare part gitu kan. Spare part-nya itu harus kan misalnya spare part lip lah ya. Misalnya spare part lipnya Skinler gitu kan harus ke Skinler. Itu kan nggak mungkin dilakukan nilainya 180 juta misalnya. Kan nggak mungkin dilakukan pengadaan langsung. Harus dilakukan penunjukan langsung. Yang eksekusi siapa? Ya, pastinya yang eksekusi si PP-nya, pejabat pengadaan. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang pertanyaannya juga tadi tidak lengkap ya, saya pikir. Jadi kita mengasumsikan nih perwalinya tidak mengatur eksekutornya. Dia cuma mengatur nilai pagunya gitu ya. Nah, kalau seperti itu, kalau di bawah 5 miliar dan di atas 200 juta harus di Pokja pemilihan. Begitu mungkin Pak Hendra. Baik, Pak Muji, tambahan Pak. Ya, ini kan di PLU, ya, termasuk PULD. Itu termasuk pengadaan yang dikecualikannya boleh membuat perdir dan sebagainya. Ya, tampaknya beberapa PLU membuat aturan tadi mengangkat threshold batasan pengadaan langsung yang semula 200 juta jadi 1 miliar.
Ini mungkin yang ini malah jadi 5 miliar. Ya. Itu selalu jadi pertanyaan nanti oleh KPK, untuk apa 5 miliar atau 1 miliar? Jawabannya apa? Supaya bebas. Oh, nggak bisa itu sama PK, nanti suruh batalin itu perdirnya. Jadi harusnya itu yang dikoreksi ya. Jadi kalau memang kebutuhannya obat dan sebagainya, daripada orang sakit meninggal dunia, boleh aja 5 miliar. Tapi itu kan harusnya jarang seperti itu, harusnya diatur lah ya. Jadi harusnya dibatasi lah pengadaan langsung, karena pengadaan langsung nanti kalau nilainya semacam itu kan jadi apa, peluang orang berbuat mengatur dan sebagainya, karena pengadaan langsung itu yang perlu dikoreksi. Kalau menurut saya perlu dikoreksi itu. Kenapa ketemu angka 5 miliar? Memangnya kebutuhan obat dalam sebulan 5 miliar. Kalau dalam tender kan perlu waktu sebulan kan. Ini kalau sebulan Pak, perlu waktu sebulan harus ada ya, 5 miliar lah kebutuhannya. Ya, mungkin perencanaannya perlu diperbaiki itu. Oke, terima kasih. Baik. Masih ada satu penanya lagi Pak ini Pak. Nah, waktu sudah kita lewat 4 menit sudah, apakah masih bisa Pak? Ya, satu aja. Kayaknya masih ada satu penanya. Mungkin Oke, satu baik. terakhir Pak. Boleh, Pak. Ya, baik. Ibu Rita silakan bergabung Bu Rita. Ibu Rita Monsona. Silakan bergabung Bu Rita. Ya, Pak, yang saya ingin tanyakan di sini. Halo, ya Pak. Ya, jelas. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, kami kan rumah sakit ketergantungan obat. Artinya rumah sakit khusus, artinya di dalam penghitungan HPS, apakah kami bisa memasukkan unsur misalnya, mereka kan harus mengerti tentang rumah sakit, artinya keselamatan pasien. Kemudian kami masukkan dia harus mengikuti pelatihan dari kami, seperti PPI, K3, itu pertama. Kemudian yang kedua, karena kami rumah sakit ketergantungan obat, itu apakah kami bisa memasukkan komponen, artinya kami akan mengadakan tes mendadak kepada mereka untuk pemeriksaan nafsa, artinya tes narkoba. Yang kedua, kemudian yang ketiga, mereka ini kan terkait dengan sekarang adanya, kami kan di rumah sakit. Nah, ini artinya kami masukkan juga komponen mereka harus melakukan rapid test setiap bulan. Yang pertama, kemudian kalau terjadi positif untuk pemeriksaan rapid kan harus PCR. Apakah kami harus mengalokasikan untuk penghitungan HPS-nya, Pak? Mungkin itu aja yang akan saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik. Lanjut Pak Irsan, langsung aja. Langsung aja ya. Itu ini ya, kalau saya melihat sih bisa dua Ibu. Bisa Ibu masukkan di sana. Jadi yang penting dia kan wajar gitu ya. Memang biaya itu dibutuhkan, kan seperti itu. Nanti Ibu kan sebagai komponen HPS. Atau bisa juga pilihan yang kedua, bisa jadi untuk yang biaya-biaya seperti itu kan sudah jelas gitu ya. Itu keluarkan dari HPS-nya. Ibu yang di HPS-nya itu cukup biaya obatnya saja. Adapun biaya rapid segala macam atau biaya biaya pelatihan mereka seperti itu ya, itu mungkin bisa juga Ibu lakukan secara terpisah. Mungkin itu Bu, dan itu at cost. Dibuat paketnya at cost untuk biaya di luar itu. Ya, sesuai tarif rumah sakit ya Pak. Nah, untuk COVID-nya juga mereka bisa kita masukkan komponennya. Betul Bu. Jadi dua pilihan Bu. Ibu masukkan di HPS-nya atau Ibu keluarkan. Mungkin lebih real kalau dikeluarkan ya. Ketika Ibu keluarkan, itu kan sudah ada tarif BLU-nya, BLUD-nya kan? Atau BLU-nya kan sudah ada itu tarifnya pasti. Ada tarif rumah sakit ya? Ya, betul. Kalau saya sih cenderung bisa dua-duanya. Kalau misalnya rapidnya kan kami bisa menghitung itu Pak ya, rapid testnya atau tes nafsanya itu kan rencana kami per 6 bulan. Kalau rapid test itu mungkin per 3 bulan. Artinya kami kan bisa menghitung dengan jumlah pegawai yang direkrut. Nah kalau misalnya ternyata nanti mereka reaktif harus PCR, kan PCR ini biayanya cukup tinggi, 900.000 orang. Nah artinya bagaimana cara menghitungnya? Apakah kita prediksi 10% harus teralokasi untuk pemeriksaan PCR untuk HPS-nya atau gimana ya Pak? Ya, itu memang kendalanya ketika Ibu masukkan di HPS, nanti kendalanya ketika adendum itu kan maksimal 10%-nya. Jadi memang kecuali nanti ini Ibu terpisah gitu ya. Kalau terpisah kan nggak ada masalah. Terpisah gimana? Ada kelemahan-kelemahan. Jadi untuk biaya rapid segala macam Ibu jangan dimasukkan di HPS. Kalau Ibu masukkan di HPS, nanti kendalanya kan adendum yang maksimal 10% itu gitu. Berarti kewajiban
perusahaan untuk memeriksanya lewat adendum gitu nanti Pak, di akhir tahun gitu. Iya, kan kalau adendumnya kan cuma maksimal 10% Ibu. Takutnya nanti nilai untuk rapid ini secara total di atas 10%. Kalau seperti itu, ada nggak solusinya? Ya tetap ada, Bu. Kalau di atas 10%, nilai yang di atas 10%-nya, kalau dia sampai 200 juta, Ibu bisa pakai tersendiri dengan metode pengadaan langsung. Kalau di atas 200 juta, Ibu dengan penunjukan langsung. Seperti itu, Bu. Tapi dia jadi beda kontrak. Gini Pak, kalau yang mau PCR itu kan nggak bisa kita kumpulin sekaligus. Artinya begitu ada yang suspek dia rapid positif kan kami langsung PCR. Artinya misalnya bulan ini ada 2, bulan depan 3. Artinya kami kumpulkan dia setahun baru di adendum. Apa gitu ya Pak? Maksudnya saya kurang paham. Begini saya coba menjawab Pak Ersan ya. Jadi Silakan, ada dua cara tadi sama Pak Ersan, itu betul. Cara yang kedua, tidak masuk dalam HPS-nya. Kalau ada kejadian, ada 10 orang PCR, 10 berapa? 9 juta. Ya sudah, Ibu bayari dari anggaran Ibu. Begitu aja, Bu. Anggaran penyedia? Bukan anggaran Ibu. Ini kan di luar kendalinya penyedia dan Ibu ini kejadiannya. Jadi kami yang harus menanggung biaya PCR-nya gitu, Pak? Iya. Begitu. Iya, betul. Nah, rumah sakit gimana cara ngeluarinnya, Pak? Kan kita harus justru malah kena tarif, Pak. Lah ya, sesuai tarifnya Ibu tadi. Bukan, maksudnya dia pemeriksaan PCR di kita, kemudian kita free-kan gitu. Jadi dia nggak bayar. Ya, iya, betul. Itu kan termasuk kan di ruang lingkup rumah sakit orang-orang itu tadi. Oh gitu? Iya. Sama ya, yang di kontrak konsultan tuh. Misalkan dia diajak perjalanan dinas. Di kontraknya nggak ada perjalanan dinas. Ya kita biayai dari uang DIPA-nya, uang DIPA kita perjalanan dinas. Sesuai dengan tarif SBM-nya, standar biaya Menteri Keuangan. Begitu, Bu. Oh, jadi PCR kayak satpam, kami kan ada satpam, cleaning service, itu tanggung jawab rumah sakit? Ya, iya. Iya. Oh gitu, Pak? Ya, kalau Ibu keluarkan ya. Kalau Ibu keluarkan. Karena apa? Karena kalau Ibu keluarkan, yang ada di HPS Ibu kan pure. Cuman biaya aslinya kan. Kalau nanti Ibu bebankan ke dia, ya hilang nanti marginnya, Bu, habis. Tapi kalau training sama training, misalnya kan kita di rumah sakit dia harus tahu patient safety di kami. Kan kami harus training. Kemudian untuk tes nafsa 6 bulan sekali, itu bisa masuk dalam HPS ya, tapi nggak hitungan SDM, tapi dan lain-lainnya. Ya, bisa dimasukkan di HPS-nya, Bu. Nanti kan dibagi ke biaya satuannya. Ditambahkan ke biaya satuannya. Kalau yang biaya pelatihan segala macam kan sudah ada fix kan nilainya ya? Iya, sudah ada. Nah, berarti tinggal Ibu tambahkan dari nilai awalnya, nilai HPS yang Ibu dapat tanpa pelatihan. Tambah dengan pelatihan. Berarti untuk rapid juga bisa, hanya untuk PCR karena kita tidak mengetahui kapan, berarti rumah sakit menjadi beban rumah sakit seperti itu ya untuk PCR-nya. Tapi rapidnya bisa masuk ke dalam perhitungan HPS ya? Ya, dua-duanya sebetulnya bisa aja Ibu masukkan, cuman kendalanya nanti ketika semuanya dimasukkan ke HPS, nanti misalnya ada kelebihan dari 10%, Ibu harus bikin paket baru jadinya. Apanya mau kontrak baru, nggak ada masalah juga. Anggaplah kontrak Ibu 10 miliar gitu ya. Kan 10%-nya itu kan 1 miliar, Bu. Iya. Ya kan? Nah, artinya nanti ketika misalnya di atas 1 miliar ininya biaya PCR, rapid segala macam ya. Ketika di atas 1 miliar, kalau 1 miliar Ibu tinggal adendum kontrak awalnya. Ya kan? Adendumnya apakah harus di akhir tahun? Enggak juga. Nanti misalnya pada saat bulan ini berapa? 500 juta langsung adendum. Adendum 1 500 juta gitu kan? Adendum kedua berapa? 500 juta kan 1 miliar tuh, Bu. Ya. Nah, ternyata bulan depan kalau gitu Pak, nanti setelah lebih 10% baru tanggung jawab rumah sakit gitu ya Pak ya? Kalau lewat 10% itu jadi tanggung jawab rumah sakit. Iya, tapi dengan catatan ini Ibu sudah masukkan di HPS ya? Iya. Betul. Nanti tanggung jawab rumah sakit bisa bikin paket tersendiri ya. Kalau dia sampai 200 juta, bisa Ibu lakukan pengadaan langsung.
Kalau di atas itu paketnya itu kan penunjukan langsung. Kan seperti itu ya. Jelas Bu Rita ya? Nah, yang paket Baik Pak yang Muji, apa di paham Pak, yang 200 juta ini. Oh, yang mana Bu? Ya, kan anggarannya sudah selesai ini tendernya, maksudnya kenapa ada 200 juta lagi? Oh ya, mungkin ada yang misleading di situ, Bu. Jadi begini, saya ambil ke contoh yang sederhana deh. Ya. Saya misalnya, Ibu misalnya beli barang, ya kan? Iya. Nilai barangnya 2 miliar, ya kan? Iya. 2 miliar ini kan di tender, Ibu. Ketika kontrak, ternyata ada adendum. Ya. Sampai dengan nilai 200 juta, itu kan masih 10% dari kontrak awal, Bu. Ya, betul. Jadi adendum gitu ya. Ya. Nah, tapi ternyata tambahannya itu 300 juta gitu ya. Ya. Yang 300 juta ini sebetulnya bisa Ibu langsung 300 jutanya jadi paketnya paket yang terpisah, atau pilihannya yang 200 jutanya Ibu adendum dulu, masih di kontrak awal, tinggal yang 100 jutanya paket pengadaan langsung itu. Oh, gitu. Karena itu udah paket yang berbeda, dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Muji. Jadi bisa itu digabungkan ke kontrak awal atau dibuat kontrak yang berbeda. Kontrak yang berbedanya yang mana gitu? Bisa dari semuanya, dari 300 jutanya. Kan tadi misalnya 2 miliar kontrak awalnya. Terus ada tambahan 300 juta. 300 jutanya bisa Ibu buat jadi satu paket. Atau bisa juga Ibu pecah. 200 juta masih bisa itu tuh, masih bisa adendum kan? Yang 100 jutanya paket pengadaan langsung. Itu pilihan, Bu. Ya. Baik, makasih Pak. Kalau di satu, ya boleh, Pak. Baik Pak Muji, silakan ditambahkan Pak Muji, sekaligus memberikan statement terakhir. Ya, yang gue tanyakan tadi, apakah swab dan sebagainya dimasukkan dalam HPS atau di luar HPS itu sebenarnya pilihan. Pilihan bagaimana memang itu dibutuhkan atau tidak. Dibutuhkan atau tidak. Yang penting tidak fiktif. Yang kedua memang harga sebenarnya adalah itu. Gitu. Ya itu Bu ya. Ya, kalau ada salah-salahnya, memang harganya itu kok nggak fiktif kok. Itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu, pengadaan, ya saya sepakat dengan Pak Irsan, ya kita harus melakukan optimasi berdasarkan logika terbaik dengan batasan-batasan aturan. Sehingga sudah banyak pilihan-pilihannya. Banyak pilihan-pilihannya. Kita coba kadang-kadang takut aja lah dengan SPI, dengan AP ya, dan sebagainya, sehingga kreasi kita menjadi berkurang. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Irsan ya. 3 kali keadaan webinar ini semoga bermanfaat membawa kemajuan pada negeri ini. Terima kasih Pak Irsan ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji atas statementnya. Sebelum kita tutup, Pak Irsan, apakah ada closing statement juga Pak Irsan? Ya. Terkait kontrak bersyarat ini? Atau sedikit saja gitu ya. Kontrak bersyarat ini kan memang kontrak modifikasi ya. Kami juga sebelum melakukan ini kami konsul juga dengan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah. Jadi kami minta fatwa gitu kan. Tapi intinya sih yang namanya kontrak ini kan perikatan para pihak gitu ya, perdata gitu ya. Jadi selagi di sana tidak ada mens rea gitu kan, kita juga tidak berniat menguntungkan diri sendiri, dan tidak ada niat jahat, dan tidak ada juga niat untuk menguntungkan orang lain. Dan kami didampingi, minimal kami dapat fatwa gitu kan. Nah, itu kami jalan. Karena memang kalau dikembalikan ke perpresnya tadi, cuman itu saja, efektif dan efisien. Cuman bisa dicantolkan ke prinsip pengadaan. Seperti itu Pak Hendra. Mungkin itu saja, kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsan, Pak Muji. Akhir kata, Bapak Ibu, saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak penyelenggara Muji Santosa Training and Consulting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan webinar ini ada ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.